Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat berjumpa dengan saya, Miss Ratna. Di video ini kita akan membahas TKA Bahasa Inggris Wajib SMK. Kali ini kita akan membahas kompetensi 2, yaitu pemahaman inferensial, mampu mengidentifikasi, menyimpulkan informasi tersirat dalam teks, serta menghubungkannya dengan pengetahuan dan pengalaman yang relevan. Kali ini kita akan membahas subkompetensi 2.6 dan 2.7, yaitu menyimpulkan karakter tokoh dan memprediksi hasil cerita, mampu memprediksi akhir cerita setelah membaca bagian awal. Nanti kita bahas satu persatu, yaitu mulai dari 2.6, menyimpulkan karakter tokoh, mampu menyimpulkan sifat atau kepribadian tokoh berdasarkan petunjuk eksplisit dalam teks. Di sini, tokoh adalah pelaku dalam cerita, bisa berupa manusia, binatang, makhluk khayalan, atau benda hidup dalam cerita fiksi. Tokoh utama biasanya mengalami perkembangan atau perubahan penting dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan sifat atau karakter tokoh. Penokohan bisa bersifat langsung, eksplisit, atau tidak langsung melalui ucapan, tindakan, pikiran, dan tanggapan tokoh lain. Contoh, despite the dangers, the young girl walked into the dark forest. Ini menggambarkan bahwa tokoh tersebut adalah seorang pemberani. Mari kita langsung saja untuk mencoba contoh contoh soal berikut. Contoh ini adalah berupa teks dialog. Teks dialog ini terdiri dari 3 slide. Ini slide pertama, slide kedua, dan slide ketiga. Untuk mengerjakan soal, baca soal atau pertanyaan dulu. Ini wajib banget ya, karena dengan kita mengetahui soal atau pertanyaan, kita bisa paham arah pertanyaan soal tersebut, menyuruh kita untuk kemana. Jadi, sekali lagi, baca soal dan pertanyaan yang ada. Gunakan teknik skimming untuk mendapatkan gambaran umum teks dan teknik scanning untuk menemukan detail khusus. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Character traits describe how someone thinks, feels, and behaves. Below are some character traits. Klik Nara or Daddy for each character trait. Untuk nomor 1, 2, dan 3 ini kita menentukan karakter siapa dari deskripsi ciri-ciri karakter. Nomor 1, ini adalah insecure and easily overwhelmed by others' achievement. Nomor 2, sportive and wise, guiding others with gentle encouragement. Number 3, begins to overcome self-doubt by taking initiative. Masing-masing ini akan kita tentukan dari karakter Nara atau karakternya Dedi. Langsung saja bisa kalian coba untuk mengerjakannya. Nah, kalau sudah, mari kita sama-sama melihat jawaban. Nah, nomor 1 jawabannya adalah Nara, nomor 2 Dedi, dan nomor 3 adalah Nara. Mari kita lihat kenapa jawabannya yang pertama itu adalah merupakan karakter dari Nara. Kita lihat kembali pada teks dialog. Nah, dari sini kita bisa menjumpai kalimat-kalimat yang menggambarkan bahwa Nara adalah insecure. Pada kalimat ini, they are doing so much, planting hope, building change. And me, I'm just a leaf stuck in the corner, watching other bloom. Jadi Nara merasa tidak berharga ketika melihat teman-temannya aktif dan berprestasi. Ini menunjukkan bahwa Nara minder dan tertekan oleh pencapaian orang lain. Jadi jawaban yang benar adalah Nara. Kemudian kita langsung mencari penjelasan jawaban dari nomor 2. Nomor 2 tadi jawabannya adalah Daddy. Kita lihat pada slide kedua, pernyataannya menggambarkan
artinya daddy tadi. Nah, kita lihat lagi yang ketiga. Nah, di sini ada daddy. Nah, menggambarkan bahwa daddy itu adalah punya karakter yang wise, supportive and wise, guiding others with gentle encouragement. Nah, di sini dijelaskan bahwa but life isn't a race to be seen. You grow at your own rhythm. Even seeds bloom with when it's their time. Maybe instead of watching, you could start writing your own story. Jadi ini menggambarkan bahwa Daddy adalah seorang yang bijak. Daddy menasihati Nara agar tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Ayah Nara memberikan nasihat yang lembut dan bijak untuk menenangkan perasaan anaknya. Kemudian kita lanjutkan dengan soal yang ketiga, jawabannya tadi adalah Nara juga. Itu bisa kita lihat dari nih. Kita lihat, kita cari pada teks dialog yang menggambarkan bahwa Nara ini begins to overcome self-doubt by taking initiative. Nih di sini bahwa di sini today I'll try something even if it's small. Even a little girl can break and dark. Nah, ini kemudian juga bisa didukung dengan ini. Nara smiles, pick up a flyer for a local cleanup event and opens the window. Nah, ini menggambarkan bahwa Nara mulai melawan rasa takut dan mengambil tindakan nyata. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu subkompetensi 2.7, memprediksi hasil cerita. Mampu memprediksi akhir cerita setelah membaca bagian awal. Jadi nanti setelah membaca bagian awal, kita diharapkan bisa memprediksi akhir ceritanya bagaimana. Langsung saja kita bahas contoh soal berikut. Soal ini berupa teks yang terdiri dari 3 slide. Slide pertama, slide kedua, dan slide ketiga. Ya. Teks di sini dengan judul Should countries enforce a strict net zero emission policy? Jangan lupa untuk mengerjakan soal teks, kita harus membaca pertanyaannya dulu. Nah, kita lihat pertanyaan di sini. The writer provides suggestions in the text for the readers to follow. Then, what may be a sequence if countries delay adapting from climate action? Nah, ini adalah option-optionnya A, B, C, D, and E. Anda bisa menjawabnya, memilihnya mana yang sesuai dengan teks, apa pada akhirnya nanti yang terjadi. Konsekuensinya seperti apa? Baiklah, kita cari sama-sama, diskusikan sama-sama jawabannya. Oke, kita lihat dari yang mendukung, yang membuktikan bahwa konsekuensinya seperti apa. Kita lihat konsekuensi dari menunda adopsi tindakan iklim yang tegas, ya, dapat disimpulkan dari bagian teks yang membahas risiko dan dampak perubahan iklim, serta argumen yang menentang penundaan. Ini terletak pada di sini ada rising temperature lead to more frequent and severe natural disasters, threatening lives and disrupting economies. Nah, di sini kenaikan suhu menyebabkan bencana alam yang lebih sering dan parah, mengancam kehidupan dan mengganggu ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa jika tindakan iklim ditunda, suhu akan terus naik dan bencana alam akan menjadi lebih umum dan merusak. Kemudian ada teks-teks yang lain yang mendukungnya. Kita lihat teks selanjutnya.
Nah, di sini dijelaskan dampak ekonomi. Teks juga secara eksplisit menyatakan bahwa konsekuensi jangka panjang dari bencana iklim akan lebih merugikan secara ekonomi daripada biaya kebijakan iklim. Terletak pada ini, however, the long-term economic impact of climate disaster may be far greater. Ini ya yang jadi untuk pertanyaan ini jawabannya berarti yang sesuai adalah nah, yang C, nature. Nah, jawabannya adalah C. Natural disaster will often occur in various countries resulting in economic losses. Demikian bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi untuk bahasan-bahasan selanjutnya. Dan saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.